Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Islam sebagai agama wahyu. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Saya Retno Wulan Puspita Dewi, NIM 2021008-206. Kedua ada Roro Faizah Nur Estiati, NIM 2021008-224. Yang ketiga ada Revino Rizdiansyah, NIM 2021008-274. Saya akan mulai menjelaskan Islam sebagai agama wahyu. Islam adalah agama wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT oleh Rasul atau Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat seluruh alam semesta, yang berlaku secara universal sebagai petunjuk bagi manusia di seluruh muka bumi. Yang kedua, saya akan menjelaskan makna al-Islam secara etimologis dan terminologis. Etimologis, Islam berasal dari bahasa Arab yang berarti selamat dan sejahtera. Islam juga berarti tunduk dan patuh. Kedua arti Islam ini bisa digabungkan untuk dapat selamat dan sejahtera. Seseorang harus patuh dan tunduk kepada semua aturan Allah SWT sebagai firman Allah SWT yang artinya, bahkan barang siapa aslama menyerahkan diri kepada Allah, sedangkan ia berbuat kebaikan, maka baginya pahala di sisi Tuhannya, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak ada bersedih hati. Secara terminologis atau istilah atau maknawi, dapat dikatakan Islam adalah sebagai agama wahyu, berintikan tauhid atau keesaan Allah yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya yang terakhir dan berlaku bagi seluruh umat manusia di muka bumi, dimanapun dan kapanpun, dan seluruh ajarannya pada seluruh aspek kehidupan manusia. Dan ini juga berlaku untuk akhir zaman. Secara terminologi Islam atau secara bahasa, secara lafaz memiliki beberapa makna tentunya. Ada kaitannya. Yang pertama, al-Islam atau artinya berserah diri. Nah, al-Islam juga memiliki huruf dasar yang sama dengan Islam, yaitu sin, lam, dan mim. Sehingga al-Islam adalah berserah diri, merupakan makna lain dari Islam secara bahasa. Yang kedua ada salim. Nah, salim ini artinya suci atau bersih. As-salamah berarti suci, bersih. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa penganut dinul Islam memiliki hati yang bersih atau qalbun salim saat menghadap Allah SWT yang maha suci. Yang ketiga ada salam atau selamat sejahtera. Nah, ini juga menggambarkan penganut dinul Islam ini selalu bahagia, selalu sejahtera. Yang keempat ada as-salam asilmu, bermakna perdamaian. Al-asilmu ini tersirat dalam Al-Quran pada Muhammad ayat 35. Nah, perdamaian ini sudah terlihat jelas di agama Islam bahwa Islam juga menjunjung tinggi rasa perdamaian, ketenangan, ketentraman, begitu teman-teman. Yang kelima ada sulam-sulam. Nah, huruf dasarnya juga sama. Huruf dasarnya sama dengan Islam, yaitu ada sin, lam, dan mim. Nah, kata sulam-sulam ini juga ada di beberapa ayat Al-Quran. Misalnya atur pada ayat 38. Dan Islam sebagai agama wahyu ini pastinya juga memiliki ciri-ciri teman-teman. Nah, ciri-cirinya apa aja? Nah, yang pertama itu ada berkembang secara revolusi atau diwahyukan Tuhan. Jadi agama wahyu itu langsung diwahyukan oleh Tuhan dan diberikan kepada rasulnya, rasul yang terpilih, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang kedua disampaikan melalui utusan Tuhan. Nah, itu yang saya sampaikan tadi, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW yang sudah terpilih menjadi Rasul. Yang ketiga ajarannya monoteisme atau mutlak atau tauhid. Tauhid itu adalah bahwa Tuhan itu hanya satu, tidak ada Tuhan selain Allah. Yang keempat ada memiliki kitab suci.
yang jauh dari campur tangan manusia. Nah, Al-Quran ini kitab suci agama Islam ya teman-teman. Nah, ini tuh langsung diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu. Jadi Islam itu sudah terbukti sebagai agama wahyu. Nah, Al-Quran ini juga diturunkan secara berangsur-angsur ya teman-teman, tidak langsung. Jadi beberapa kali baru menjadi Al-Quran yang kita kenal sekarang. Dulu masih lembaran-lembaran gitu, belum dibukukan. Dan yang kelima ada prinsip yang tetap atau ajaran tauhid dari manusia. Nah, Al-Quran ini kitab suci agama Islam ya teman-teman. Nah, ini tuh langsung diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu. Jadi Islam itu sudah terbukti sebagai agama wahyu. Nah, Al-Quran ini juga diturunkan secara berangsur-angsur ya teman-teman, tidak langsung. Jadi beberapa kali baru menjadi Al-Quran yang kita kenal sekarang. Dulu masih lembaran-lembaran gitu, belum dibukukan. Dan yang kelima ada prinsip yang tetap atau ajaran tauhid dari waktu ke waktu. Jadi Al-Quran itu juga memiliki ajaran-ajaran yang prinsipnya tetap sampai akhir zaman, sampai kiamat pun akan tetap seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selebihnya akan dijelaskan teman saya yang selanjutnya. Sumber ajaran Islam. Pada Rasulullah mengakhiri pada Haji Wada di Padang Arafah. Rasulullah beliau berpesan diantaranya, wahai umatku, saksikanlah, kutinggalkan untuk kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama-lamanya selama kalian ada suatu riwayat, yaitu berpegang kepada keduanya, Kitabullah, Al-Quran, dan Sunnah Rasulullah. Sumber nilai dan norma dalam ajaran Islam, Al-Quran, As-Sunnah, Al-Itijad. Al-Quran. Secara terminologi, Al-Quran adalah wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran berisi petunjuk ilahi yang abadi untuk manusia agar hidup dan kehidupan manusia selamat dan bahagia dunia dan akhirat. Wahyu pertama kali diterima oleh Nabi Muhammad berupa surat Al-Alaq ayat 1-5. Sedangkan wahyu terakhir adalah surat Al-Maidah surat 5.3. Fungsi Al-Quran, petunjuk bagi manusia, surat Al-Baqarah 2.185, surat Al-Baqarah 2.2, dan surat Al-Fusilat. 2. Sumber pokok ajaran Islam, surat An-Nisa 4.105 dan surat An-Nahl 16.89. 3. Peringatan dan pelajaran bagi manusia, 7 dan surat An-Nahl 16.112. Sebagai petunjuk mukjizat Nabi Muhammad, surat Al-Isra 17.88, surat Yunus 10-38, surat Hud 11-13, dan surat Al-Baqarah 2.23. As-Sunnah. Sunnah adalah sumber hukum Islam, pedoman hidup kaum muslimin yang kedua setelah Al-Quran, surat 8-20, 47-33, 4-59. As-Sunnah menurut istilah syariat adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk qaul, ucapan, fiil, perbuatan, tahrir, penetapan, tasri, persyariatan bagi umat manusia. Sunnah memperinci Al-Quran dan menguraikan ayat-ayat Al-Quran. Fungsi As-Sunnah menetapkan dan memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Al-Quran. Surat Al-Hajj 30. 2. Memberikan perincian dan penafsiran ayat Al-Quran yang masih mujmal atau global, bayan al-mujmal. 3. Memberikan batasan yang masih belum terbatas dalam Al-Quran, taksid al-mutlak, surat Al-Maidah ayat 38. 4. Memberikan penentuan khusus taksis ayat Al-Quran yang bersifat umum, taksis al-alam. Saya Eran Faiza Nur Fistiati Puspaningrum dengan NIM 2021-008224. Di sini saya akan membacakan slide 11 sampai dengan slide 15. Yang pertama dengan slide 11.
Materi kelas 11 yaitu matan dan rawi hadis. Matan dalam segi bahasa disebut membelah atau mengeluarkan. Sedangkan matan menurut istilah ilmu hadis yaitu perkataan yang disebut pada akhir sanad, yakni sabda Nabi Muhammad. Yang disebut sebuah hadis disebutkan sanadnya. Rawi hadis. Rawi hadis adalah orang yang menyampaikan dalam suatu kitab apa yang pernah didengar dan diterima dari seseorang atau guru. Derajat hadis. 1. Hadis yang diterima atau hadis makbul. Hadis sahih. Menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar, Salam Nuqbatul Fikar adalah hadis yang dinuklil atau diriwayatkan oleh rawi yang adil, sempurna ikatan, sanadnya bersambung-sambung, tidak berilat dan tidak janggal. Menurut kitab Muqaddimah At-Tariqah Al-Muhammadiyah adalah hadis yang lafalnya selamat dari keburukan susunan dan maknanya selamat dari menyalahi ayat Al-Quran. B. Hadis hasan secara bahasa. Hasan adalah sifat yang bermakna indah. Sedangkan secara istilah, para ulama mempunyai pendapat tersendiri seperti yang disebutkan berikut ini. Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Nuqbatul Fikar menuliskan tentang definisi hadis hasan. Hadis yang dinuklilkan oleh orang yang adil, yang kurang kuat ingatannya, yang mustasil atau bersambung-sambung sanadnya, yang musnad jalan datangnya sampai kepada Nabi Muhammad dan yang tidak cacat dan tidak punya keganjilan. Al-Kitabi menyebutkan tentang pengertian hadis hasan, hadis yang orang-orangnya dikenal atau terkenal makrajnya dan dikenal para perawinya. Ijtihad. Ijtihad adalah usaha yang sungguh-sungguh seseorang atau beberapa orang, utama yang tertentu yang memiliki syarat-syarat tertentu. Rasulullah bersabda, apabila engkau berijtihad dan ijtihadmu betul, maka engkau mendapatkan 2 pahala. Tetapi apabila ijtihadmu salah, maka engkau hanya mendapatkan 1. Metode ijtihad. 1. Ijma'. Kesepakatan yakni kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum-hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara terjadi. 2. Qiyas. Qiyas adalah menggabungkan, artinya menetapkan suatu hukum atau suatu perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya, namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya, dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu, sehingga dihukumi sama. Istihsan. Istihsan adalah memandang suatu lebih baik dalam memandang syariat dan meninggalkan dalil khusus dan mengamalkan dalil umum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.